Anda kembali menyaksikan berita utama, kita lanjutkan diskusi kita tadi. Pak Irfan tadi menyatakan bahwa ada pergantian soal voucher misalnya. Tapi kalau kami lihat di lini masa Twitter misalnya, banyak yang tidak menyukai uang kenapa diganti dengan voucher misalnya seperti itu. Jawaban Pak Irfan? Ya tentu saja kita ajak diskusi lah. Dan kita dalam hal ini akan terus-menerus mereview lah kita punya policy ini. Tapi kami merasa bersyukur lah situasi seperti ini karena memungkinkan pihak Garuda itu melakukan komunikasi yang lebih interaktif. Walaupun sering dimarahin oleh para penumpang. Tapi ini kesempatan kita untuk coba menjelaskan situasi secara umum dan kami bersyukur bahwa mayoritas mendukung sekali inisiatif Garuda yang kami pastikan bahwa adalah keinginan Anda terbang akan kita penuhi suatu hari nanti lah. Itu yang paling penting. Di masa new normal ini kan sudah dibuka berbagai macam destinasi wisata gitu Pak ya. Apakah Garuda sudah memberlakukan harga tiket batas atas? Ya kita tidak melakukan perubahan harga tiket seperti yang kita pernah lakukan. Jadi harga tiket tidak berubah sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Walaupun kita memang menyadari dengan jumlah keterbatasan kursi yang boleh dipenuhi di dalam pesawat ini menjadi tantangan khusus buat kita. Tapi buat kita yang penting hari ini bukanlah soal itu. Yang penting buat kita adalah bahwa masyarakat percaya dan bersemangat lagi untuk terbang. Itu yang kita ingin tunjukkan kepada publik. Pak Irfan, apakah di situasi sekarang ini sikap bertahan adalah tepat? Karena kalau saya lihat ini laporan keuangan dari Garuda juga turun 33% ya di kuartal pertama. Apa strategi ataupun manuver dari Pak Irfan sebagai bos di Garuda? Ya, laporan keuangan itu adalah representasi sebuah situasi dan tidak ada yang kita tutupi terhadap situasi yang kita hadapi hari ini di Garuda. Saya selalu bilang bahwa jumlah penumpang kita turun lebih dari 90%, 70% kita punya armada itu grounded atau diparkir. Kita memang harus bertahan, tetapi di balik bertahan ini ada banyak strategi-strategi baru yang kita ingin eksekusi dengan lebih cepat. Salah satunya di bisnis kargo dan bisnis charter. Jadi di Q1 saja sudah ada upaya peningkatan terhadap itu. Dan itu cukup menyelamatkan Pak Irfan, karena kalau kita lihat data itu banyak penerbangan internasional yang ya turut berduka juga ya, karena mereka gulung tikar gitu, PHK di mana-mana. Ya, itu tidak bisa menutupi, tetapi itu menunjukkan tanda-tanda membaik. Jadi ada pertumbuhan yang cukup signifikan di bisnis lainnya, di luar bisnis penumpang ya. Sambil kita menunggu peningkatan yang lebih signifikan lagi daripada jumlah penumpang. Dan kalau khusus untuk penumpang kan kita perlu meningkatkan kepercayaan publik. Kalau untuk kargo dan segala macam, kami malah bersyukur bahwa kita sekarang berpartisipasi aktif nih, membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, malah ada beberapa pesawat kita di charter untuk dari Indonesia Timur langsung ke Cina untuk membawa produk-produk perikanan. Jadi nggak perlu lagi lewat Jakarta gitu kan. Anda pernah mengatakan bahwa bisnis penerbangan layaknya tidak boleh hanya bertahan karena takutnya bisa mati suri gitu kan. Waktu itu pernah bilang seperti itu. Nah sekarang ini apa langkah strategisnya? Karena beberapa waktu yang lalu ada sekitar kopilot dan juga pilot yang di PHK lebih dari 100 Pak Irfan. Apakah nanti juga akan ada susulan itu? Kami berharap tidak, tetapi mungkin Anda punya informasi terbaru. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup adalah satu cara yang kita harus lakukan sambil memikirkan Garuda ke depan ini seperti apa. Jadi ada dua sisi yang selalu kita lakukan dan ini normal di dalam semua industri. Pertama kita adalah terus-menerus mengupayakan peningkatan pendapatan. Dan gimana caranya Pak Irfan meningkatkan pendapatan di era sekarang? Ya, makanya di era sekarang kan yang kita lihat adalah penumpang kan. Yang harap dimengerti pesawat itu ada dua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu biasanya diisi penumpang, bagian bawah diisi barang dan kargo. Ini yang kita terus tingkatkan dan dengan dukungan dari Departemen Perhubungan kita diperkenankan untuk meletakkan kargo kita di atas kursi. Jadi untuk sementara pesawat penumpang yang belum terpakai untuk penumpang kita lakukan, kita gunakan untuk kargo. Untuk yang internasional, jadwal internasional tolong difahami bahwa adalah kewajiban Garuda untuk tetap terhubung dengan banyak tempat karena banyak warga negara Indonesia yang butuh pulang dan banyak warga negara asing yang butuh pulang ke negaranya masing-masing. Jadi buat kami ini lebih persoalan memastikan bahwa hubungan antar bangsa itu tetap berlangsung. Oke, nah kalau khusus di masalah penumpang ini Pak Irfan kalau tidak salah boleh dikoreksi 63% ya disediakan kuota. Tapi kemarin kan minggu lalu ada salah satu yang terkena COVID-19 gitu, lolos gitu. Bobol. Ini gimana? Apakah kuotanya akan dikurangin? Enggak, jadi gini,
kita malah pengen menunjukkan kejadian itu apakah berimpact seperti apa ketika seseorang tiba-tiba lolos masuk ke pesawat, apakah yang lainnya terkena. Memang ada proses yang kita perlu lengkapi, kita sempurnakan di antara para stakeholder, kami, KKP, kemudian juga otoritas bandara, untuk kemudian lebih memastikan jangan sampai ada yang lolos. Tapi kita juga kepingin bahwa para penumpang tuh kalau positif ya menahan diri lah. Kalau rasa badan gak enak menahan diri lah. Kerjasama gitulah ya. Mengandalkan, ini kan kita pandemi ini kan masalah bersama, mari kita selesaikan bersama. Oke. Pertanyaan terakhir saya Pak Irfan, ini apa harapan dari bos Menteri BUMN nih, Erick Thohir ke Garuda, dan apalagi kan ada istimewanya nih, dapat dana PEN nih ke Garuda. Ya, untuk apa tuh nanti? Dana itu sedang dalam pembicaraan, sudah disepakati, tapi kan ada banyak turunannya yang mesti dibicarakan, instrumennya apa, mau dipakai untuk apa, kan kita mesti sepakat semuanya dulu. Jadi sampai hari ini pembicaraan dengan Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan masih berlangsung. Buat kami sebenarnya adalah kami butuh dana itu sesegera mungkin untuk memastikan bahwa operasi bisa berlangsung. Tapi di samping itu juga kita melakukan banyak upaya-upaya untuk melakukan negosiasi dengan para lessor, penyewa pesawat. Kita juga melakukan efisiensi di sisi SDM. Tadi Anda sampaikan kita memang ada beberapa teman-teman yang masa kontraknya itu kita percepat, tapi Anda kan juga mesti menginformasikan juga kami direksi dan komisaris kita tunda gaji kita potong sampai 50%. Gitu kan. Ini situasi yang memang sangat unik, sangat mengagetkan. Kita harus hadapi sama-sama, kita harus semangat, kita cari jalan apapun, dan kita minta dukungan masyarakat. Anda siap terbang, kita siap pastikan bahwa Anda aman dan nyaman di pesawat Garuda. Sebenarnya kuota yang disediakan oleh Garuda untuk penumpang misalnya Pak Irfan sebenarnya cukup banyak ya. Tetapi apakah selama ini itu penuh? Jadi gini caranya adalah kita pastikan bahwa ada rute ke daerah tersebut. Kalau internasional kita pastikan seminggu sekali, kalau ke kota-kota di domestik kita pastikan sehari sekali. Kalau ada kebutuhan lebih tambah itu kita akan naikkan lagi. Ya kan? Dari waktu ke waktu kita akan naikkan, kita juga mengantisipasi dinamika masyarakat, keinginan masyarakat, sambil juga kita mendengar feedback, apalagi yang perlu kita lengkapi dari cara kita melayani proses yang berkepanjangan, dalam tanda kutip hari ini diamati. Kita juga kerjasama dengan semua otoritas untuk memastikan lah bahwa para penumpang jangan terkorban lah. Kita juga tidak lagi mau bicara apakah kita perlu naikkan tarif. Oke, berarti sekarang ini walaupun satu hari kita mau naikkan, ya kita pasti akan banyak bicara dulu lah dengan banyak pihak. Oke, berarti sekarang ini di luar dari penumpang tadi ada yang diandalkan yakni soal bisnis kargo mungkin yang akan lebih diutamakan dulu gitu ya Pak Irfan. Semoga semua dapat segera berlalu dan Garuda Indonesia bisa bertahan, semua maskapai penerbangan bisa kembali normal dan kembali cuan. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya dengan Kompas TV.